Quran. Makanya ngaji itu kan gitu. Jadi kita berdiskusi, berdialog dengan dalil yang jelas. Satu diantaranya Al-Ikhlas. Nah, ya, satu diantaranya Al-Ikhlas. Lam yalid. Nomor ini lam yalid tidak beranak. Jadi jelas bahwa Al-Masih putra Maryam itu bukan anaknya Allah. Yesus bukan anaknya Tuhan. Lam yalid, tidak beranak. Itu dalil nakli. Sekarang dalil akli, akal. Ini dalil nakli Al-Quran. Sekarang dalil akal. Yang beranak itu siapa? Yang punya anak siapa? Adam. Yang punya anak dalam kehidupan ini manusia. Yang punya anak dalam kehidupan siapa? Binatang. Paham ya? Yang punya anak itu binatang, ya. Maka kalau Allah punya anak berarti Allah kayak kurang ajar itu. Itu dalil akal. Dengan menguraikan lam yalid, tidak beranak. Kalimatnya singkat, lam yalid, tidak beranak. Yang punya anak itu makhluk. Manusia punya anak, hewan punya anak. Jadi kalau Allah punya anak berarti Allah kaya unik diterusnya tambah dowo. Paham ya? Allah punya anak, kuliah sampai S3, bahkan sampai mendapat gelar profesor, doktor, nyambut gawe wis enak. Anak calon jodoh cocok, berarti akhirnya Gusti Allah mantu. Lu ya sampean diundang bingung sampean. Gara-gara Gusti Allah duwe anak, akhir Gusti Allah mantu. Wah, tambah nemen. Kesesatannya semakin jauh. Oleh karena itu sengaja saya buat tema seperti itu. Meyakini keyakinan sesat neraka. Nah, Al-Quran. Jadi Al-Quran itu banyak manfaat. Di antaranya Al-Quran itu hudalinas, Al-Quran itu rahmat, Al-Quran itu huda dan sebagainya. Tapi satu di antaranya Al-Quran itu untuk memperingatkan orang-orang yang berkata Allah punya anak. Loh, spesial loh itu. Coba kita lihat suratnya. Untuk memperingatkan. Surat 18, surat Al-Kahfi ayat 4. Surat Al-Kahfi ayat 4. Ya, silakan. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Itulah diantaranya fungsi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hudalinas ya, Al-Quran itu rahmat ya, Al-Quran itu Al-Furqan ya, dan seterusnya. Banyak manfaat. Tetapi salah satunya Al-Quran itu untuk memperingatkan. Orang-orang berkata Allah mengambil anak, Allah punya anak. Surat 2 116. Surat 2 116. Ya, silakan yang sudah ketemu. Surat 2 ayat 116. Dan mereka berkata Allah mempunyai anak. Maksudnya Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepada-Nya. Mereka berkata, mereka siapa ini? Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka berkata Allah punya anak. Ya, kalau orang Yahudi berkata Allah punya anak, orang Nasrani berkata Allah punya anak, itu hanya mengikuti, menirukan ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Nenek moyangnya kafir, putu buyut melok, mulane hati-hati.
9.30. 9.30. Iya. Oh ye, ye, pelan-pelan ya. 9.30, ye. Monggo. Surat 9 ayat 30. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Stop, sampai di situ dulu. Ada kesamaan. Yahudi dan Nasrani ada kesamaan. Apa samanya? Sama-sama meyakini Allah punya anak. Tapi ada perbedaan. Apa perbedaannya? Menurut orang Yahudi, anaknya Allah namanya Uzair. Menurut orang Nasrani, anaknya Allah namanya Al-Masih. Ada persamaan, ada perbedaan. Lanjut kalimat berikut, ya. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berbalik? Kita dengan ayat itu juga bisa ngambil peringatan. Jangan kita tuh ngikuti nenek moyang kita yang tersesat. Laknat Allah nanti. Nenek moyang kita itu, kata Allah, tidak mengetahui satu apapun. Iku kromo inggil sing halus. Tidak mengetahui satu apapun berarti goblok. Dan tidak mendapat petunjuk berarti tersesat. Tapi kok diikuti ya? Kan itu ya. Nah, maka jangan niru Yahudi, jangan niru Nasrani. Mereka mengatakan Allah punya anak itu hanya mengikuti ucapan orang kafir yang terdahulu.